misalnya kita takut dalam usaha, ya sebaiknya sebelum offline kita buka klinik kecantikan kita, ya kita giatin, majuin online-nya. Itu yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini, Kecantikan Berkah. Oke, kita sekarang ngomongin tentang masalah kecantikan berkah. Kan ada orang yang ngerasa begini, kalau misalnya aku jualan, terus nanti produk aku takutnya kan nggak laku gitu loh. Sedangkan kita nih baru memulai usaha. Jadi kalau misalnya kita baru memulai usaha, bisa sih kita memulainya dengan yaitu menggunakan ada gangguan sedikit. Saya lagi buat sebenarnya nah kan anak aku ganggu lagi ya. Aku pengen keluar Jaki. Yaudah keluar sana. Oke, kita kembali lagi ya, gangguan anak. Jadi sekarang intinya nih ya, kecantikan berkah ini gimana caranya menjual. Kita ini kan sebenarnya mau buka usaha offline tentang klinik kecantikan. Kalau misalnya kita males buka dulu, ya kita bisa memanfaatkan dunia media sosial yang kita punya itu untuk kita menjualkan produknya kita. Oke, sebenarnya klinik kecantikan itu kan kita mau bikin brand ya. Brandnya dari klinik kecantikannya kita, misalnya gini, kita misalnya kayak punya kami itu kan kita bikin brandnya adalah Hokre Beauty Femme d'Art. Nah, produknya kami ini khasnya kan memang adanya cuman di klinik-kliniknya rumah sakit misalnya. Nah, kita kan mau nggak mau, nih rumah sakit pasti belum tentu ya istilahnya langsung mau ngebrandin tentang Hokre, sedangkan dia membuat suatu produk itu kan izinnya lumayan mahal, sedangkan tuh produk itu mau ditulis misalnya kayak di label dari produk kita itu, misalnya satu contoh sabun ada Hokre facial wash misalnya kayak gitu kan. Nah, untuk menjualkan satu produk itu kan kita maklon aja, waktu kita urus itu kan kita mesti ngurus haki itu untuk hak paten kita biar nggak digunain Hokre itu dengan produk orang lain yang pengen ngintil misalnya nanti sukses tuh usahanya kita ya kan. Nah, jadi yang tadi udah perizinannya udah sangat mahal, belum lagi ngurus BP POM-nya dan segala macam. Memang semua kita nggak usah repot, misalnya kita mesti memiliki pabrik dan lain-lainnya, karena dengan cukup kita menggunakan maklon itu ya kita bisa bisa menempelkan produk merek dari kliniknya kita di kemasan produk-produk yang sudah kita maklon, yang tentunya udah ada BP POM-nya. Dan kalau misalnya yang yang klinik, karena klinik kita kecantikan berkah ya tentu ada MUI-nya seperti itu. Nah, itu kan perizinannya udah diurus sama pihak pabrik, jadi kita udah jadi aja. Tapi itu kan misalnya satu produk aja 25.000, itu berarti kan kita dikalikan harus bikinnya kan, kalau maklon itu kan 1.000 ya. Nah, kalau misalnya izinnya udah 1.000 berarti kan kita udah ngabisin uang itu sekitar 25 juta. Nah, itu 25 juta itu baru satu produk gitu loh. Misalnya contoh satu produk sabun. Nah, satu produk sabun itu kita harus izin lagi untuk BP POM-nya, untuk khusus mereknya kita itu, produknya itu sendiri, waktu perizinan itu mahal ya. Setidaknya berarti kan kita harus belajar dulu gitu loh, terkenalin dulu diri kita untuk masalah beauty ini. Karena kalau kita langsung ngebrandin ya saya takutnya yang baru bikin klinik kecantikan ya malah merugi gitu loh. Jadi kayak dia buang-buang uang. Jadi diusahakan menurut saya ya kita belajar untuk sebelum offline bikin klinik itu ya kita boomingin dulu online-nya kita. Tapi ya waktu kita mau ngebikin brand belum tentu misalnya kita kita nanti ngomongin tentang masalah itu, misalnya
contoh di Facebooknya kita bikin misalnya tentang masalah tentang kecantikan. Nah, itu jangan bikinnya di YouTube di Facebooknya pribadi kita bikin lagi di Facebook yang khusus kita mau menjaring nih. Kalau misalnya kita anggap aja kalau di laut kita mau jaring ikan. Nah, ikan ini yang mau kita jaring nih, misalnya apa grade-nya kita? Oh, yang produk-produk kita kan, karena produk-produk kita adalah misalnya murah meriah, misalnya cuman satu sabun harganya cuman 30.000, satu sunblock harganya 20.000, itu kan murah-murah meriah semua. Nah, kita mau ngejaring apa nih? Oh, anak-anak SMA, oh anak-anak kuliahan, itu yang mau kita jaring. Nah, itu kita jaringnya itu lewat kita bikin Facebook yang memang mengkhususkan diri ke arah itu. Misalnya Facebooknya kita tentang anak-anak remaja itu kan, yang anak-anak SMA, anak-anak kuliahan itu kan banyak suka berjerawat. Ya, kita bikin jaringannya, kailnya kita itu di Facebook ya tentang masalah-masalah jerawat. Jadi nanti banyak anak remaja yang kesana. Nah, disitulah kita mulai mempromosikan produknya kita yang akan kita boomingin di offline-nya kita nanti. Nah, kita mulailah di situ menjaringnya, kayak ngasih informasi-informasi tentang masalah jerawat itu sendiri. Begitu untuk tips-tips dalam memulai usaha kecantikannya kita, yaitu di kecantikan kita, waktu kita mulai mau ngejualin suatu produk, itu kita kan namanya kita adalah produk-produk kecantikan yang menghasilkan bisnis kecantikan yang menghasilkan keberkahan, ya kita nggak boleh bohong gitu loh. Jadi kita harus kayak misalnya secara fikih muamalah kan ada aturannya tuh, kita nggak boleh dropshipper. Misalnya dari suatu klinik ini terus kita masukin ke Facebooknya kita untuk jadi dagangan kita, atau masukin ke Instagramnya kita dagangannya kita tanpa izin dari pemilik produk kecantikan itu tidak boleh di dalam usaha kecantikan yang sesuai dengan fikih muamalah, para pembisnis yang sesuai dengan fikih muamalah. Itu istilahnya gini loh, kalau kita usaha dalam sebagai seorang muslim, kita nggak boleh main terabas, karena seorang muslim itu ada aturan dalam suatu bisnisnya dia. Ya kalau Anda nggak menyukainya, ya sudah, berarti ya silakan aja, suka-suka Anda gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda pengen memulai bisnis itu dengan suatu keberkahan, ya Anda harus belajar yang namanya fikih muamalah itu gitu loh. Nah, sekarang kan kita yang namanya usaha capek-capek ya kita mau cari keberkahan, sedangkan hidup itu kan cuma sebentar gitu kan. Cari duit juga sebentar, lagian kita kan butuh makan, uang itu kan cuma sedikit, kita mau ngebanyakin juga nggak tahu kita besok mati gitu loh. Jadi kita cari itu keberkahan. Jadi memulai usaha juga usaha yang berkah. Jadi kita kalau sebagai tadi aku bilang kan, kalau mau maklon produk kita langsung itu kan butuh dana yang besar. Tadi aja baru produknya aja tuh bikin 25 juta dengan 1000 biji. Nah, dikaliin perizinan untuk BP POM itu sekitar 3 juta, belum lagi MUI sekitar 2 juta untuk 5 tahun. Itu 5 tambah 8 berarti kita sekitar 33 juta kita untuk baru satu produk loh. Satu produk dengan 1000 biji. Nah, waktu 33 itu kan nggak mungkin gitu loh. Jadi mulailah kita melakukan yang bisnisnya kita itu menyebarkan dengan bisnis dengan cara online, mau mentenarkan dulu diri kita. Begitu. Itu yang pertama. Jadi kita menggunakan sistem sistem bisnis online dulu sebelum kita ke offline. Mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa nge-brand dirinya dia dengan yang tadi yang kita bilangin menjaring ikan. Misalnya kita mau menjaring ikan anak-anak kuliahan, yaitu dengan kita bikin suatu halaman di Facebook, yaitu mengenai tentang dunia-dunia anak-anak remaja yang saat ini misalnya yang dia keluhan adalah masalah jerawat tadi. Nah, itu kan butuh ilmu yang sangat-sangat dalam. Tapi kalau misalnya kita belum bisa melakukan hal yang seperti itu, ya kita bisa melakukan sebelum kita jualannya kita
bikin offline klinik kecantikannya kita bisa memanfaatkan misalnya kita menggunakan jasa iklan, jadi ngendorse gitu loh. Jadi misalnya nih produk kita pakai dulu yang produknya kita ngendorse dari misalnya siapa nih di Instagram atau apalah misalnya contohnya sekarang sih Instagram yang sangat-sangat enak untuk diajak mengendorse produknya kita. Jadi kita pakailah Instagram itu. Terus kita juga bikin Instagramnya diri kita juga dan mencantumkan segala macam produk-produk diri kita. Jadi saat kita udah endorse dan Instagram kita juga tentang masalah produk-produk yang kita sudah tercantum di situ, baru kita mengendorse. Nah, kita pilihlah orang yang bisa di endorse ya yang followernya yang sangat banyak tentunya, dan biasanya mengendorse lihat-lihat juga endorse-nya, misalnya kan karena kita masalahnya adalah anak remaja ya kita mengendorse yang followernya banyak yang disukain para remaja seperti itu. Jadi untuk endorse itu sendiri nanti kan banyak orang gitu loh yang mendatangi Instagramnya kita. Nah, Instagram itu kan yang sekarang ini yang istilahnya disukain ya sama anak-anak remaja. Jadi kita pilih-pilih juga medsos mana yang disukain sama bakal jadi klien kecantikannya kita. Nah, sudah selesai urusan di situ ya, Instagramnya kita berusaha juga selain mengendorse ya kita coba follow para remaja. Nah, tapi waktu kita follow remaja itu misalnya ingat sendiri kalau dalam Instagram itu kan kita bisa di blok ya Instagramnya kita gara-gara kita sendiri melakukan follow yang berlebihan. Minimal dalam sehari dalam 1 jam maksudnya anggaplah ya per 4 jam kita follow orang jadilah 10 gitu loh di dalam Instagram yang cari misalnya apa nih targetnya kita seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya udah kita melakukan hal yang seperti itu, kita kembali lagi buat konten-konten di Instagram kita dan kita arahin juga mereka untuk tahu lebih dalam, yaitu misalnya ke Facebooknya halaman yang tentang masalah kecantikan remaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, tapi sebelum melakukan offline saya sarankan ikutin tips-tips bagaimana sukses di online. Jadi online sukses akan mendukung offline yang kita nanti, sehingga kita tidak akan rugi terlalu besar. Mungkin itu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.